Gak di dunia nyata, gak di manhwa, klub asal Manchester ini selalu saja ngelawak. Dark Hair Tactical Genius Part 6. Setelah memastikan klubnya lolos dari jurang degradasi, Jungwoo yang ada di kantornya terlihat dalam keadaan tergantung terbalik. Flashback di mana setelah pertandingan selesai, Jungwoo dan juga Haewon terlihat sedang merayakan keberhasilan mereka dengan minum-minum. Mereka terlihat bersenang-senang tanpa beban setelah banyaknya perjuangan yang telah mereka lalui. Tiba-tiba Haewon membicarakan tentang rencana awal mereka yang akan kembali ke Korea setelah semua ini selesai dan menikmati hasil dari penjualan klub. Jungwoo terlihat sedih dengan hal itu, tapi sesuai rencana awal dia akan tetap menjual klub tersebut. Meski mereka telah lama tinggal di Bolton, tapi waktu terasa begitu cepat berlalu. Itu dikarenakan Jungwoo begitu menikmati masa-masa ketika dirinya menjadi owner dan juga pelatih Bolton. Apalagi banyak orang-orang yang membantu di sampingnya. Melihat sahabatnya yang bercerita sambil meneteskan air mata, Haewon pun menggodanya dan menyuruh Jungwoo untuk tetap menjadi manajer saja sampai season depan. Jungwoo yang terus digoda Haewon terlihat malu sampai akhirnya dia marah dan berteriak, "Kau pikir aku pengen tetap di Bolton yang cuma klub kelas 3? Aku akan membuang semuanya terus balik lagi ke Korea." Sebuah kek langsung terjatuh dan pertikaian kedua sahabat itu pun seketika terhenti. Di sana terlihat aura mengerikan yang dikeluarkan Emma Charlotte. Dia begitu sangat marah mendengar statement Jungwoo barusan, apalagi makiannya terhadap klub kesayangannya itu. Tapi Emma yang sadar kalau dia bukan siapa-siapa cuman bisa pasrah dengan apapun keputusan owner klubnya itu. Sambil kembali memungut kek yang sudah dia siapkan untuk memberi selamat kepada Jungwoo, Emma terlihat sedih. Tapi yang terjadi selanjutnya ketika Emma membukakan pintu, di sana sudah ada para eksekutif klub yang berniat memberikan selamat tapi dengan sorot mata yang sangat marah. Jungwoo yang melihat itu langsung berkeringat dingin sementara Haewon mencoba menyembunyikan dirinya di balik meja. Sumpah serapah dan makian keluar dari para eksekutif yang kecewa dengan statement Jungwoo sebelumnya. Tapi untungnya di sana ada Richard yang mencoba menenangkan amarah mereka dengan bilang kalau itu semua bukanlah sepenuhnya salah sang owner, melainkan salah mulut monyongnya itu. Sambil menjambak Jungwoo, perlahan Richard mendekat berniat mencopotkan bibir monyong ownernya itu. Jungwoo langsung menjerit melihat kekacauan itu dan meminta bantuan dari Haewon. Tapi naasnya sahabatnya itu sudah lebih dulu melarikan diri. Dan Jungwoo pun terpaksa pasrah merelakan nasibnya di tangan para eksekutif klub yang sedang marah-marahnya. Seketika teriakan langsung menggema ke seisi ruangan. Dan ketika lampu sudah dimatikan yang menandakan perayaan itu telah selesai, di sana terlihat Jungwoo seorang diri dengan posisi digantung terbalik. Di saat Jungwoo memaki Haewon yang meninggalkannya, tiba-tiba cahaya hangat keluar dari celah pintu yang terbuka. Seseorang kembali menyalakan lampu dan mendekati Jungwoo yang dalam keadaan terbalik. Emma Charlotte yang melihat Jungwoo masih baik-baik saja langsung duduk bersandar di sebelahnya. Dia meminta Jungwoo untuk tidak membenci para eksekutif yang telah marah padanya. Mereka seperti itu karena mereka kecewa. Jika mereka membenci Anda, tidak mungkin mereka mempersiapkan hal seperti ini. Lebih lanjut, Emma mengatakan kalau berkat Jungwoo, suasana di klub Bolton telah berubah 180 derajat. Jungwoo yang telah memberikan mereka banyak harapan membuat mereka tidak memiliki pilihan selain menyukainya. Tapi meski seringkali Emma membencinya karena sikap ownernya yang seenaknya, otoriter, emosian, perut buncit, bau kencut, gak pernah keramas, sampai Jungwoo harus menyalanya karena terlalu banyak hal yang dibenci si Emma darinya. Tapi meski begitu, pas mau ditinggal gini, aku jadi merasa sedih. Sepertinya saya akan benar-benar merindukan tuan owner. Mendengar kata-kata itu, Jungwoo cuma bisa terdiam sembari menggigit bibirnya dan disusul dengan tubuhnya yang menggigil. Emma yang melihat kejadian itu sontak merasa kaget ketika Jungwoo mengatakan kalau dirinya ingin muntah. Keesokan harinya di gedung utama Bolton. Di sana terlihat Haewon yang memanggil Jungwoo sembari memasuki ruangan sahabatnya itu. Melihat Jungwoo yang masih hidup, Haewon kemudian beralasan kalau pas kejadian kemarin dia terpaksa harus meninggalkannya karena ada urusan mendadak. Meskipun Jungwoo masih sedikit kesal, tapi dia mengganti topik pembicaraan ke berita tentang klub Derby Azazel yang baru saja dipromosikan.
Klub Derby Azazel yang dijual setelah terdegradasi ke EPL 1-2 musim lalu kali ini berhasil kembali ke EPL Challenger dan evaluasi klubnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Hewon yang sadar akan suatu hal seketika langsung terkejut. Dia yang sudah bersama Jungwoo selama 20 tahun mengetahui ke arah mana pikiran sahabatnya itu. Dengan ekspresi yang tidak bisa menahan potensi cuan yang sangat besar, Jungwoo langsung tertawa kegirangan membayangkan valuasi timnya yang akan meningkat 2 kali lipat. Mendengar itu, Hewon cuma bisa pasrah dengan keputusan Jungwoo yang akan bertahan sampai musim depan. Bahkan dia berencana untuk mempromosikan klub Bolton. Tapi Jungwoo yang mengakui akan keserakahannya meminta maaf dan menyuruh Hewon pulang ke Korea jika dia menginginkannya. Ayo kita lakukan bersama-sama seperti sebelumnya dan kita hancurkan bersama season selanjutnya. Jungwoo yang mendengar itu hanya bisa terdiam dengan kesetiaan sahabatnya itu. Tapi Hewon kemudian berdiri sambil meminta Jungwoo untuk lebih jujur lagi pada perasaannya terhadap klub Bolton. Dan gak perlu membuat alasan menginginkan keuntungan 2 kali lipat untuk bertahan di tempatnya saat ini. Hewon kemudian bergegas keluar untuk menyiapkan latihan. Dengan mulut monyongnya, Jungwoo kemudian nyinyirin omongan Hewon sebelumnya dan menolak pernyataan kalau dirinya telah jatuh hati pada klub Bolton sembari membuka tablet miliknya. Di sana terlihat foto Jungwoo yang terbalik dan para eksekutif klub yang Jungwoo jadikan sebagai wallpaper tabletnya. Dan beberapa jam setelahnya terlihat Jungwoo yang kelelahan dengan tumpukan dokumen di mejanya. Harusnya aku jual saja klub ini. Setelah musim berakhir di dunia sepak bola Inggris ada waktu libur panjang dan juga pendek. Tapi tidak semua bisa menikmati libur itu. Jungwoo yang sudah kepalang tetap bersama Bolton dan bahkan berjanji mempromosikan mereka lewat EPL Challenger, mau tidak mau harus mempersiapkan segalanya. Tapi ada satu hal yang dia lupa, fakta di mana klubnya itu masih miskin. Melihat nasib yang menyedihkannya itu, Jungwoo kemudian membandingkannya dengan klub Wigan yang sebelumnya dia injak-injak, yang bahkan telah mendapatkan sponsor sebesar 100 juta pounds. Begitu juga dengan si Gardner yang telah mendapatkan kenaikan gaji. Sementara Jungwoo yang merupakan owner di klubnya sendiri bahkan tidak bisa menaikkan gajinya. Merasa dirinya terlalu berlebihan dalam bekerja, Jungwoo kemudian memutuskan untuk rehat sejenak dengan menonton video-video YouTube. Dan tak terasa 5 jam pun berlalu. Setelah scroll-scroll mencari video yang menarik, Jungwoo akhirnya menemukan channel yang membahas tentang sepak bola. Jungwoo meledek si kepala bola yang ada dalam channel itu dengan mengatakan hidup orang itu pasti sangat susah lantaran gak mungkin hal tersebut bisa menghasilkan uang. Sampai akhirnya karena penasaran, Jungwoo pun mencari tahu tentang channel itu. Jungwoo mulai menghitung pendapatan si kepala bola berdasarkan jumlah subscriber dan viewers rata-rata video di channel itu. Tapi tiba-tiba seketika tablet yang ada dalam genggamannya pun terjatuh dan Jungwoo cuman bisa terdiam tak bersuara. Keesokan harinya ketika Hewon baru memasuki gedung utama Bolton, dia langsung dikagetkan dengan Ma Jungwoo yang berpakaian nyentrik sambil merekam dirinya sendiri menggunakan tongsis. Dengan kacamata besar mirip Kuaci, Jungwoo yang merupakan YouTuber pemula menyapa para penonton channelnya. Hewon yang sebelumnya sempat memuji sahabatnya itu yang dia nilai tambah dewasa seketika langsung membalikan tubuhnya dan bergegas pergi. Apalagi saat mendengar Jungwoo yang akan melakukan handstand ketika ada viewers yang memberinya donasi 15.000 won. Hewon saat itu juga ingin membeli tiket pulang ke Korea. Live itu terus berlangsung sampai seseorang mengetuk pintu kantornya. Emma Charlotte yang berada di sana perlahan masuk dan memarahi Jungwoo setelah mendapatkan informasi kalau ownernya itu muter-muter gak jelas sembari nge-vlog seharian. Dan saat Jungwoo memberitahu kalau saat ini dia juga sedang melakukan live streaming, Emma yang terlihat malu sekaligus marah langsung mencoba mematikan kamera. Dan selang beberapa saat live streaming yang berjumlah 19.598 orang itu pun berakhir. Benjolan seperti mochi panas pun tampak timbul dari kepala Jungwoo. Emma dan para eksekutif lainnya langsung sidang Ma Jungwoo atas apa yang telah dia perbuat. Meski itu bertujuan untuk mempromosikan Bolton dan juga menarik sponsor, tapi melakukan itu tanpa adanya diskusi jelas sebuah kesalahan.
Mereka menilai sebaiknya siaran itu dilakukan dengan suasana yang lebih tenang sekaligus berwibawa. Kecaman dan saran terus bermunculan dari para eksekutif. Jungwoo yang lelah mendengarkan mereka kemudian menunjukkan layar tabletnya kepada si manajer pemasaran, sembari bilang kalau mereka tidak suka maka Jungwoo akan menghentikannya. Neng Wilma yang melihat hasil donasi dari satu kali siaran live streaming Jungwoo langsung berteriak kaget dengan kedermawanan para wanderer. Sepertinya aku memiliki sedikit bakat dalam melakukan siaran, tapi kalau konsepnya dirubah kemungkinan gak akan seru lagi dan gak akan ada donasi yang masuk. Dan ketika Jungwoo menyebutkan rencananya yang akan memberikan bonus tambahan jika pendapatan dari YouTube lancar, seketika para eksekutif yang ada di sana pun langsung terkejut. Satu demi satu para eksekutif di sana langsung berteriak menyetujui sambil memuji acara siaran langsung ownernya itu. Emma yang sedari awal memimpin pergerakan protes itu pun seketika langsung dibuat menganga. Saat Emma kembali membuka mata, semua orang kini sudah ada di sebelah Jungwoo untuk mendukung siaran live streamingnya. Emma yang melihat itu dibuat kesal dan berencana meninggalkan ruangan rapat. Tapi untungnya Richard langsung menahannya sembari bilang kalau pertemuan mereka ini bukan cuma ngebahas tentang live streaming. Hal yang lebih penting lainnya adalah rencana musim depan untuk mempromosikan klub Bolton. Mendengar itu, Emma dan yang lainnya terlihat shock karena sebelumnya mereka mengira kalau ownernya itu akan menjual klub. Jika mereka ingin menantang untuk promosi, Emma menyarankan untuk merekrut pemain baru demi meningkatkan kualitas pemain. Wilma juga menyoroti keuangan klub yang dinilainya tidak akan cukup jika merekrut pemain yang cocok untuk promosi. Richard juga setuju dengan statement dari Emma dan Wilma. Dia berpendapat untuk memantapkan skuad musim ini terlebih dulu dengan tujuan berada di papan menengah ke atas dan mengincar promosi pada musim depan. Mendengar itu, Jungwoo mengakui kalau semua pendapat mereka adalah benar adanya. Tapi saya tidak mengungkit tentang promosi tanpa rencana apapun. Masih ada satu cara lagi kunci menuju promosi. Sementara itu di City High Stadion yang merupakan kandang dari Manchester Blue Moon, sebuah panggilan telepon dari nomor tak diketahui langsung diangkat oleh Francis Carson yang merupakan manajer operasional tim. Terdengar seseorang yang menanyakan tentang persewaan pemain. Si Carson menanyakan dari klub mana si penelepon berasal. Dan ketika dia tahu kalau si penelepon dari klub Bolton yang bahkan hampir gak bisa bertahan di divisi 3, dia pun langsung memarahi orang itu. Sementara di tempat lain melihat Jungwoo yang sedang menelepon, Hewon yang penasaran kemudian menanyakan apakah Blue Moon memperbolehkan mereka untuk menyewa pemain. Kata mereka kalau melakukan telepon iseng lagi kita bakalan dibunuh. Hewon yang mendengarkan makian dan hinaan dari manajer operasional tim Bolton terlihat tak kuasa mendengarkan kesombongan dari klub besar itu. Dia kemudian memarahi Jungwoo dan menilai kalau menyewa pemain dari klub seperti itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Yang kita lakukan tadi itu hanya untuk menunjukkan keberadaan kita. Itu hanyalah sebuah bagian dari rencana yang telah kusiapkan. Melihat kesungguhan sahabatnya yang masih ingin menyewa pemain dari klub Blue Moon, Hewon pun terlihat kaget. Tapi dengan penuh keyakinan, Jungwoo pun menambahkan kalau mereka bisa merekrut pemain berbakat dari Manchester Blue Moon, masalah finansial dan juga kekurangan pemain dapat teratasi secara bersamaan. Dan agar mereka bisa melakukan itu, maka mereka harus bisa meyakinkan pihak Blue Moon kalau menyewakan pemain itu juga menguntungkan bagi mereka. Tidak ada cara lain selain menggunakan cara itu. Keesokan harinya di City Heights Stadion, Francis Carson yang sedang sibuk bekerja dikagetkan dengan teman kerjanya yang menunjukkan sebuah siaran radio. Dalam siaran itu, seseorang terus memuji klub Blue Moon, bahkan mengatakan kalau penguasa Manchester sesungguhnya adalah Manchester Blue Moon. Carson yang mendengar itu terlihat familiar dengan suara orang dalam siaran itu. Dan benar saja itu adalah Ma Jungwoo, sang owner Bolton, seseorang yang meneleponnya kemarin. Aaron Benz mencoba mematahkan statement Jungwoo sebelumnya dengan bilang kalau klub yang sudah memantapkan posisinya di Manchester adalah Manchester New Hellion, nama lain dari Manchester United. Tapi Jungwoo mengcounternya dengan bilang kalau itu cerita zaman kuno. Sekarang yang memantapkan posisinya di atas adalah Manchester Blue Moon. Dan kalau jujur-jujuran sebenarnya derby Manchester itu sudah tidak berlaku lagi. Itu dikarenakan Manchester Hellion sekarang sudah tidak sebagus dulu lagi.
Bahkan Jungwoo mengatakan kalau berdasarkan performa akhir-akhir ini membandingkan Manchester Blue Moon dengan Manchester Neo Hellion itu terasa tidak sopan bagi Blue Moon. Mendengar itu, si Carson memuji keberanian Jungwoo yang tak takut akan kemarahan para fans Manchester Hellion. Dan seolah paham dengan owner klub Bolton itu, si Aaron Spence pun meminta Jungwoo untuk mengatakan sesuatu yang dia inginkan. Dan dengan lugas Jungwoo pun mengatakan tujuannya yang ingin beraliansi dengan Blue Moon. Saya ingin berjalan berdampingan dengan mereka dan mendukung mereka melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Si Aaron Spence yang mendengar itu langsung mempertanyakan keuntungan seperti apa yang bisa diberikan Bolton yang berada di divisi 3 ke Blue Moon yang berada di divisi utama. Untuk saat ini paksa tim yang dinilai lebih kuat dari Bolton di Liga Divisi 3 ada 15 tim. Ini juga berarti mereka masih memiliki banyak kesempatan untuk berkembang dengan melawan tim yang lebih kuat. Dengan kedalaman tim utama yang masih dangkal itu juga memudahkan untuk menyeleksi banyak pemain. Jadi tidak ada tempat yang lebih tepat untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian selain di Bolton. Bagi pemain berbakat yang tidak memiliki kelebihan di bidang fisik atau pemain yang jelas menunjukkan perkembangan di tim Yo tapi terus gagal dalam pengontrakan, mereka akan sangat cocok bermain di Bolton untuk meningkatkan jam bermain sambil mengasah skill mereka. Mendengar manajer dari kelas 3 mengatakan hal seperti itu, si Carson memuji keberanian Jungwoo. Dan melihat rekam jejaknya yang berhasil mengangkat Bolton kurang dari setengah musim, si Carson tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia kemudian menanyakan apakah Pak Manajer Blue Moon mengetahui akan hal itu. Dan di tempat lain terlihat seseorang yang sedang mendengarkan siaran radio itu. Dari brewok-brewoknya harusnya kalian tahu. Sebagai penutup siaran itu, si Aaron Spence menanyakan pertanyaan terakhir berkaitan alasan Jungwoo langsung memilih Blue Moon. Dia membandingkan dengan pemain cadangan di MU yang dinilainya tidak terlalu buruk. Mendengar itu, seketika Jungwoo pun langsung tersenyum. Sebenarnya dia beberapa hari yang lalu sudah beberapa kali mencoba mengajukan pertandingan persahabatan dengan MU untuk menambah pengalaman. Tapi karena mereka terus saja menolak, jadi Jungwoo berpikir jangan-jangan para kepala itu takut kalah dengan klub Bolton yang cuma tim divisi 3. Meskipun mereka benar-benar hancur di season kemarin, tapi takut melawan tim dari Liga kelas 3 itu agak keterlaluan. Kalau begini, bukankah level mereka sebanding dengan kami? Kerjasama dengan tim seperti itu justru dari pihak Bolton lah yang akan dirugikan. Mendengar kata-kata itu, si DJ Aaron Spence langsung dibuat menganga. Di tempat lain, si Carson dan temannya juga ikut menganga. Begitupun juga dengan si Bewok yang masih mimin rahasiakan namanya. Dan gak ketinggalan dengan hewan yang bahkan sampai menangis memikirkan nasibnya ke depan yang akan penuh dengan ancaman dari para supporter MU. Dan benar saja ketika di dalam mobil perjalanan pulang, hewan langsung memaki sahabatnya itu sembari terlihat bersedih memikirkan nasib dirinya dan juga keluarganya. Saking kesalnya, dia bahkan mencekik Jungwoo yang terus-terusan menganggap remeh omongannya itu. Apa kau tidak tahu seberapa beringasnya supporter MU itu, yang bahkan mendapatkan julukan sebagai Devils? Mau bagaimana lagi? Emang kalau ingin sukses itu kita perlu menjual nyawa kita ke iblis. Dan untuk menarik perhatian Blue Moon, cara yang paling efektif adalah dengan menembak jatuh musuh bebuyutannya. Selain itu, mereka juga harus menunjukkan performa yang baik saat pertandingan persahabatan melawan MU. Hewon yang mendengar itu dengan acuh menjawab, bukankah mereka sudah menolak pertandingan persahabatan itu? Tapi sembari menunjukkan layar handphonenya, Jungwoo mengatakan kalau siaran radio tadi telah sukses membuat mereka marah dan alhasil pertandingan persahabatan yang sebelumnya ditolak kini telah di-ACC. Sontak Hewon kembali dibuat terkejut dengan berita dadakan itu. Dengan ini semua persyaratan yang diperlukan untuk rencana Jungwoo telah terpenuhi. Jungwoo juga meyakini kalau Blue Moon sudah pasti tertarik dengan mereka dan pengajuan pertandingan persahabatan dengan MU pun juga berhasil. Sekarang yang tersisa adalah menunjukkan performa terbaik mereka di pertandingan persahabatan. Selain itu, semuanya tergantung pada keputusan Pep Guardiola, sang manajer Manchester Blue Moon. Sebuah jadwal pertemuan antara Jungwoo dan manajer Blue Moon itu pun telah ditanggalkan. Beberapa hari kemudian, ketika Emma Charlotte memasuki ruangan sang owner untuk menginformasikan acara meeting dengan Manchester Blue Moon,
Emma langsung dibuat kaget dengan pemandangan yang tak lazim di mana Hewon sedang memakeover Jungwoo layang. Keheningan yang menyesakkan napas seketika membuat suasana membeku. Emma merasa tak habis pikir dengan kelakuan ownernya itu yang gak ada habis-habisnya melakukan sesuatu yang di luar Nurul. Dan ternyata hal itu dilakukan Hewon dan Jungwoo lantaran mereka telah mendapatkan ancaman dari para devil atau sebutan bagi pendukung MNU. Jika Jungwoo berkeliaran dengan wajahnya, maka tidak menutup kemungkinan bisa saja dia ditusuk menggunakan pisau. Meskipun make up itu membuat Hewon anek, tapi setidaknya untuk menyelamatkan sahabatnya dia harus melakukannya. Semenjak siaran radio terakhir, para devil selalu terlihat di stadion, lapangan latihan, stasiun radio, bahkan sampai restoran langganan mereka. Semua tempat yang dikunjungi Jungwoo, mereka semua menunggu di sana sambil membawa senjata. Dalam situasi itu, Jungwoo malah sempat-sempatnya bercanda dengan bilang kalau mereka ingin sukses, caranya memang harus menjual nyawa mereka ke iblis. Tapi Hewon langsung memakinya dengan mengatakan kalau mereka semua mati, terus rencana yang sudah dibangun itu buat siapa? Emma yang mendengar pertikaian kedua sahabat itu cuman bisa menghela napas sambil berharap kalau pertandingan persahabatan melawan MNU akan baik-baik saja. Yang depilnes kandang dari Manchester Helion. Maroko Pentras yang merupakan asisten pelatih terlihat sedang mengetuk-ngetuk ruangan sang pelatih utama. Dia ingin membicarakan tentang pertandingan persahabatan melawan klub Bolton. Di sana terlihat manajer utama MNU yaitu Erik ten Hag. Mendengar asisten pelatihnya yang akan mempersiapkan rapat taktik untuk pertandingan persahabatan melawan Bolton, kemarahan langsung terlihat dari mata si ten Hag. Dia langsung memaki si owner klub Bolton yang mengolok-olok klubnya dalam siaran radio sebelumnya. Bahkan si ten Hag mengatakan kalau mereka itu seperti parasit yang berusaha keras bertahan hidup sampai rela melakukan apapun demi menarik perhatian Blue Moon. Bahkan secara terang-terangan memusuhi mereka dan melakukan provokasi murahan. Aku yang telah menyetujui pertandingan persahabatan itu bukan berarti aku membiarkan rencana sampah mereka berhasil. Aku hanya melakukan pembersihan parasit yang menempel di MU kita. Dengan penuh kemarahan, si ten Hag kemudian bangkit dan mendekati asisten pelatihnya. Dan dengan muka squid-squid gantengnya itu, dia mengatakan kalau latihan bersama dan rapat taktik perlu dilakukan hanya untuk membunuh serangga yang menempel. Kita hanya perlu menamparnya dengan tangan. Lebih lanjut, dia mengatakan kalau tim sampah seperti Bolton cuma menginginkan uang dari hasil pertandingan melawan tim besar. Dengan penuh amarah, dia menyuruh asistennya itu buat menyiapkan latihan untuk musim depan saja. Sebagai asisten, Maroko Pentras cuma bisa diam dan mengikuti instruksi pelatih utama. Tapi sebagai coach sepak bola, dia juga memiliki penilaiannya tersendiri. Di musim sebelumnya yang telah diperlihatkan Bolton itu tidak bisa dilihat hanya sebagai tim kelas parasit. Di tempat lain terlihat Jungwoo yang sedang minum kopi sembari menunggu kedatangan seseorang. Dia terlihat sangat gugup karena hari ini dia bakalan meeting bersama Pep Guardiola aja. Dia adalah pemimpin Blue Moon yang mendapatkan treble pada musim lalu dan juga master terbaik pada era ini yang benar-benar Jungwoo kagumi. Bahkan Jungwoo sudah mempersiapkan kertas untuk meminta tanda tangan darinya. Tapi dia langsung menampar dirinya sendiri untuk mengingatkan kalau dia ke tempat itu bukan untuk pertemuan idola, melainkan untuk memperjuangkan masa depan klub Bolton. Dan ketika sosok yang ditunggu mulai menampakkan diri, Jungwoo langsung memasang muka paling serius yang dia miliki. Tapi ketika sosok itu semakin dekat, ekspresi seriusnya itu semakin memudar dan berubah menjadi ekspresi penuh akan kekaguman. Pep Guardiola aja memuji tekad Jungwoo yang begitu kuat sampai-sampai berani membahayakan dirinya sendiri. Mendengar pujian itu, badan Jungwoo langsung bergetar hebat tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun di hadapan idolanya itu. Tapi sebisa mungkin dia tetap mencoba untuk tampil berwibawa meskipun ekspresi mukanya yang meleot itu tak bisa dikendalikan. Bukannya membahas tentang sepak bola, Jungwoo malah memuji rambut dan brewok si Pep Guardiola aja yang tambah lebat. Si Pep yang mendengar itu terlihat risih dan melihat kalau orang di hadapannya menjadi sangat berbeda dengan apa yang dia lihat saat siaran radio. Bahkan si Pep mulai merasa kesal dengan gaya Jungwoo yang kemayu dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Kau sudah datang jauh-jauh ke sini. Apakah ada yang ingin kau ketahui dari saya?
Tapi lagi-lagi sebuah pertanyaan konyol dikeluarkan oleh si owner klub Bolton itu. Dia malah nanya bagaimana si Pap bisa setampan itu. Pertanyaan apa itu, Cok? Mendengar itu terlihat kekecewaan dari si Pap yang sudah meluangkan waktu untuk meeting bersama si Little Ma. Dilihat dari manapun sepertinya penawaran aliansi dengan Bolton tidak pantas untuk dibicarakan. Kata-kata itu langsung ngebuat Jungwoo terkejut. Tanpa basa-basi, si Pap langsung menyudahi pertemuan tak berguna itu dan bergegas meninggalkan owner klub Bolton tersebut. Jungwoo yang menyadari akan kebodohannya terlihat menyesal dan langsung berteriak untuk menghentikan kepergian manajer klub Blue Moon di hadapannya. Jungwoo langsung membukukan tubuhnya sebagai bentuk permintaan maaf dan mengatakan kalau dia akan memenangkan pertandingan melawan MU. Kalau kami memenangkan pertandingan persahabatan itu, mohon setujui penawaran aliansi dengan klub Bolton. Setelah meeting itu selesai, terlihat Jungwoo yang sendirian mematung terdiam. Setelah sebelumnya dia minta maaf dan meminta kesempatan terakhir, Jungwoo menyebutkan keseriusannya dengan berjanji akan mengalahkan MU. Tapi Pap mengatakan kalau dia ingin mengubah sedikit syaratnya. Anda tidak perlu mengalahkan MU. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda sebagai seorang manajer dengan tim Bolton saat ini, kemenangan itu tidak akan pernah terjadi. Dan sebagai gantinya, Pap meminta Jungwoo untuk meninggalkan noda di wajah MU. Buktikan padaku kalau Bolton adalah pilihan yang menarik. Beberapa hari kemudian di pusat latihan Bolton, terlihat para pemain yang sedang berlatih lebih keras dibanding dengan biasanya. Hewon yang melihat itu merasa gak habis pikir dengan Jungwoo yang tiba-tiba berubah semenjak pertemuan dengan Pap Guardiola. Dia juga tidak memberitahu sama sekali hasil dari pertemuan itu. Selain jadwal latihan yang telah disusun, intensitas latihan kali ini juga lebih berat dibandingkan sebelumnya. Taktik yang dipersiapkan juga lebih rumit. Dan benar saja si Victor Johnson yang sudah tidak sanggup lagi dengan latihan kali ini langsung menjatuhkan diri karena kelelahan. Latihan yang seperti neraka ini sudah berapa hari kita melakukannya. Kenapa juga kalian begitu bersemangat menghadapi pertandingan persahabatan pramusim? Satu persatu para pemain lainnya juga ikut berjatuhan dan hanya menyisakan sang kapten dan juga Park Chung-ah yang juga terlihat kelelahan. Dignity juga menyadari adanya hal yang janggal mengingat mereka cuma latihan persahabatan, tapi latihan yang saat ini mereka jalani begitu menguras tenaga. Melihat para pemainnya berhenti berlari, Jungwoo langsung berteriak memaki mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan kelelahan hanya karena latihan yang kayak gini. Padahal aku juga ikut berlari bersama kalian. Yang kocaknya, Jungwoo memarahi mereka dengan keadaan yang juga kelelahan, bahkan tubuhnya sampai bergetar. Tapi dia langsung bangkit kembali sembari mengatakan kalau di pertandingan persahabatan kali ini masa depan klub akan dipertaruhkan. Semua ini aku lakukan demi kalian. Percayalah dan ikuti aku. Dengan begitu nilai kalian pasti akan meningkat. Jungwoo kembali mengangkat kakinya dan berlari sementara para pemain di belakangnya cuman terdiam. Sampai akhirnya seseorang di antara mereka berteriak dan bersumpah hanya kali ini saja dia akan mempercayai dan mengikuti si Little Ma. Itu adalah Sensuous Log dengan pose anehnya yang memaksakan diri mengikuti Jungwoo. Saat Dignity menanyakan kondisinya, Log dengan sangat kesal menjawab kalau dia jelas baik-baik saja. Pelatih buncitnya saja bisa melakukannya, terus kenapa dia tidak bisa? Quick Floyd juga menyusul si Log untuk kembali berlari. Diikuti dengan Park Chung-ah dan akhirnya Dignity pun memaksakan diri untuk ikut dalam perjuangan itu. Si Victor Johnson yang masih terbaring di tanah terlihat tak percaya dengan semua rekannya yang begitu mempercayai Jungwoo. Pada akhirnya dia pun mengikuti rombongan itu untuk terus berlari. Para pemain bertahan melewati latihan yang seperti neraka itu. Stamina mereka pun terus meningkat selaras dengan kerjasama yang semakin membaik. Hari pertandingan persahabatan antara Bolton versus Manchester Neo Hellion pun akhirnya dimulai. Di dalam locker room pemain, Jungwoo terlihat berdiri dengan gagahnya. Melihat para pemainnya yang sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, Jungwoo pun terlihat tersenyum dengan puas. Menurut kalian ada berapa orang di luar sana yang mengharapkan kita menang? Lawan kalian adalah Manchester Neo Hellion, sementara kita hanya tim dari divisi 3. Berusaha merangkak naik itu hanya akan terlihat seperti serangga.
Tapi kenapa kita harus melakukan semua kesulitan ini? Dan jangan bilang kalian berpikir bisa mengalahkan MU. Dengan ekspresi liciknya, Jungwoo mengatakan kalau dia tidak peduli tentang kemenangan atau semacamnya. Yang harus mereka pedulikan hanyalah soal mengoleskan kotoran ke wajah MU dan meninggalkan kesan di mata para petinggi FPL. Dan sorakan penuh semangat pun langsung bergema di dalam locker room tersebut. Ayo kita tunjukkan kepada mereka seberapa menakutkannya kita yang tidak akan rugi apapun meskipun kalah. Dan pertandingan yang mendebarkan itu pun akhirnya dimulai. Terlihat para pemain MU yang memasuki lapangan meski secara penuh mereka diisi dengan para pemain cadangan. Tapi para komentator menilai Bolton masih akan sangat kesulitan untuk mengalahkan skuad cadangan MU itu. Di tempat lain di atas tribun terlihat Pep Guardiola yang tak sabar untuk melihat keseriusan Jungwoo dalam memenuhi persyaratannya. Aku harap sorot mata yang kau tunjukkan padaku waktu itu benar-benar sebuah tekad yang kuat. Sementara itu di pinggir lapangan, Hewon terlihat berbisik pada Jungwoo karena di bangku cadangan MU terdapat beberapa pemain inti yang sering dia lihat di TV. Yang mimin notice di tengah itu kayaknya Casemiro. Bahkan harga dari setiap pemain itu hampir sama dengan keseluruhan pemain di Bolton. Dan sepertinya si Ten Hag tidak mau menunjukkan pemain inti meski hanya sedikit saja. Ketika mata mereka saling bertemu, sebuah badai petir langsung saling menyambar. Dasar bocah yang bermulut besar. Akan kutunjukkan perbedaan kekuatan yang sebenarnya meski hanya dengan para pemain cadangan. Peluit tanda dimulainya pertandingan pun akhirnya dimulai. Dengan tendangannya, Owen langsung memberikan umpan jauh ke depan. Tapi sayangnya Park Chung-ha yang sudah berdiri di sana melakukan kesalahan dalam menerima passing yang ngebuat bola terlepas dari kakinya. Lee Seok-pyeong dari MU dengan cepat merebut bola itu. Dan umpan lambung pun langsung diarahkan ke depan. Anderson yang merupakan gelandang tengah MU langsung berlari sembari mengikuti alur bola. Dan dengan sempurna dia pun mendapatkan bola itu. Tapi di sana Dominic Seal, Dignity dan juga Perez langsung memblokir arah pergerakannya. Dominic langsung tersenyum melihat lawannya yang tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi tiba-tiba sebuah senyuman balik langsung mengejutkan Dominic disusul dengan ancang-ancang dan bola pun langsung ditendang menuju gawang. Boom! Bola itu membentur mistar dan keluar lapangan. Di sisi lapangan, si Ten Hag mencibir para pemain Bolton yang dinilainya tak layak menjadi lawan mereka. Terutama pemain bernama Park Chung-ha yang terlihat seperti badut lapangan. Menurut Ten Hag dari pas touch bola di jarak 2 meter yang meleset sebelumnya, dia beranggapan kalau penilaiannya dalam mencetak gol pasti juga sampah. Yang berguna dari orang itu adalah kecepatannya dan sisanya di bawah standar. Dia terus memaki dan menganggap rendah para pemain Bolton termasuk pelatihnya yaitu Jungwoo. Kembali ke dalam lapangan di mana para pemain MU sedang menguasai bola. Ketika Delicate dan Dignity mencoba merebut bola dari kaki Jalal Amar, dengan mudahnya dia mengoper bola ke Anderson yang berlari dari arah belakang. Melihat ruang kosong terbuka di garis pertahanan Bolton, Anderson langsung melakukan tendangan. Dan saat bola itu melayang ke sudut gawang, si Anderson langsung tersenyum karena meyakini kalau itu akan menjadi sebuah gol. Tapi tiba-tiba di sana muncul Dominic Seal yang melakukan super save. Dia bahkan sambil berguling-guling setelah melompat menyundul bola. Melihat tendangannya digagalkan oleh pemain divisi 3, si Anderson pun terlihat sangat emosi karena gak seharusnya dia berusaha keras hanya untuk melawan seseorang yang gak selevel dengannya. Tapi sebuah senyuman dari si Dominic Seal membuat si Anderson tambah berapi-api. Pada kesempatan selanjutnya, sebuah umpan lambung dari MU langsung menusuk ke pertahanan Bolton. Dominic Seal yang melihat itu seketika berhenti ketika melihat Anderson melakukan akselerasi yang sangat luar biasa. Ketika dia berhasil mendapatkan bola itu, dia langsung melakukan ancang-ancang. Dan boom! Bola itu pun melewati kiper Bolton dan masuk ke dalam gawang. Melihat itu, Jungwoo langsung dibuat kaget, tapi tidak dengan si Ten Hag yang sangat puas dan menunggu hal itu dari tadi. Gol akhirnya tercipta di menit ke-30 setelah perjuangan melelahkan dari para pemain MU. Kalau aku serius, kalian itu tidak ada apa-apanya. Berani-beraninya kalian bertingkah di hadapanku.
Tapi kesombongan si Anderson itu seketika buyar ketika Dominic Shield mengangkat tangannya. Dia dengan penuh percaya diri melakukan pengajuan offside. Sebuah pengajuan yang sangat meyakinkan sampai membuat wasit tidak bisa berkata-kata. Rayuan itu pun akhirnya berhasil membuat wasit luluh dan pengecekan VAR pun akhirnya dilakukan. Tidak pelatih, tidak pemainnya, sama saja cuman bisa melakukan tindakan pecundang bahkan setelah mereka kebobolan. Tapi bacotan si Nine Hag itu langsung dibungkam ketika VAR ditunjukkan. Terlihat posisi si Anderson yang berada di depan Delicate bahkan sebelum bola ditendang. Begitu VAR diputuskan, si Dominic langsung memasang muka meledek di hadapan si Anderson. Asli ini chapter terkocak dari sekian chapter yang telah Mimin baca. Si Anderson bahkan teriak menganga seolah sudah tidak punya semangat lagi dalam melanjutkan permainan. Begitupun dengan si Nine Hag yang semakin terbakar emosi lantaran kejadian itu. Dari awal mereka sudah berniat untuk menguras stamina kita dengan menggunakan offside trap begitu kami menyerang maju. Tapi yang terjadi sebenarnya itu hanyalah sebuah keberuntungan. Jungwoo yang memasukkan terlalu banyak taktik ke dalam kepala si Delicate membuat orang itu kebingungan sampai berkeliling gak jelas meninggalkan posisinya. Tapi berkat itu mereka mendapatkan offside. Di sisi lain, Jungwoo juga memuji si Dominic Shield yang telah berhasil membuat lawannya emosi. Sebuah tawa jahat langsung menggema di pinggir lapangan dan si Nine Hag yang mendengar itu pun langsung dibuat kepanasan. Kembali ke dalam lapangan di mana Dominic Shield lagi-lagi sukses menggagalkan tembakan dari si Anderson. Dari 17 tendangan di 30 menit babak pertama, para pemain bertahan Bolton selalu bisa menghadangnya. Hewon yang ada di pinggir lapangan memuji pertandingan hari ini yang dinilainya memiliki tempo permainan yang cepat dan juga dinamis. Dia juga memuji si Isaac Anderson, bocah yang berharga yang menurutnya sekitar 1-2 tahun lagi orang itu pasti akan naik ke Liga 1. Tapi bagaimanapun formasi kita tetap yang terbaik. Bukan tanpa alasan Hewon mengatakan itu. Itu lantaran tim cadangan dan tim inti dari MU yang bercampur padahal taktik Ten Hag dan taktik cadangan pasti berbeda. Jadi kalau pengaturan formasi mereka bagus justru itu lebih aneh. Itulah yang Jungwoo pikirkan. Jungwoo dan juga Hewon juga mengomentari keberadaan Garnacho, satu-satunya pemain utama yang bermain di lapangan hari ini. Tapi melihat Garnacho yang cuma lari-lari saja tanpa sering mendapatkan bola, Hewon menduga kalau orang itu sedang tidak fit. Bisa jadi tidak fit atau jangan-jangan si Nine Hag yang arogan itu yang menyuruh dia cuman lari-lari saja seadanya karena menganggap pertandingan ini tidak penting. Nine Hag yang mendengar semua ocehan dari Little Ma dan Hewon terlihat semakin emosi tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagaimana kalau bocah itu mulai berlari? Larinya itu sangat cepat bahkan tak kalah cepat dari larinya Park Chung Ah. Belum lagi kalau setelah ini pemain lainnya mulai bisa membiasakan diri dengan formasi yang kita buat. Menjawab kegelisahan Hewon itu, Jungwoo kemudian memalingkan pandangannya ke arah para Wanderer Junior yang ada di tribun. Seketika para Wanderer kecil itu langsung mengangkat properti dukungan dan terlihat sebuah gambar kucing yang lucu muncul dari properti itu. Dan ketika gambar itu terpampang di layar monitor, Dignity yang melihatnya langsung tersenyum. Si Nine Hag langsung dibuat bengong ketika Dignity dan Delicate tiba-tiba mengubah formasi mereka dengan sangat natural. Dia langsung melihat ke arah Jungwoo tapi tidak menemukan tanda-tanda perubahan strategi dari bangku cadangan. Quick Floyd dan Perez juga terlihat merotasi posisi mereka yang ngebuat si Anderson merasa risih. Tapi saat dia melihat ke arah Dominic Shield, orang itu malah tersenyum dan tak sama sekali beranjak dari posisinya. Di dalam hatinya si Dominic Shield mengatakan kalau cuma melawan pemain sepertimu saja gak perlu pakai ganti taktik segala. Dan seolah bisa mendengarkan isi hati si Dominic Shield dari ekspresi yang dia tunjukkan, si Anderson pun semakin naik pitam. Dan karena terlalu terpaku pada lawannya itu, si Anderson pun melewatkan sebuah umpan yang diarahkan kepadanya. Dia langsung berlari menyusul bola itu. Tapi Dominic yang lebih dulu berlari berhasil mengamankan bola itu dengan menendangnya jauh ke depan. Sebuah irama dari siulan si Dominic Shield ngebuat si Anderson semakin tambah emosi. Dan di kesempatan selanjutnya ketika MU kembali membangun serangan, sebuah umpan kembali mengarah ke tempat si Anderson berada.
Dominic yang juga ada di sana langsung melompat untuk menghadang bola. Tapi ketika si Dominic melompat, terlihat si Anderson yang kakinya masih menyentuh tanah. Dan tiba-tiba sebuah sikutan keras langsung mengarah ke paha Dominic Shield yang ngebuat back Bolton itu langsung terjatuh. Wasit langsung berlari menghampiri mereka sembari meniup peluit tanda pelanggaran. Terlihat Dominic Shield yang menjerit kesakitan bahkan tak sanggup lagi untuk berdiri. Sementara wasit cuma memberi teguran kepada si Anderson. Melihat pemain intinya cedera, Jungwoo terlihat sangat kesal. Meski mereka masih memiliki bek tengah lainnya, tapi kalau ingin melakukan taktik perubahan posisi seperti yang sudah direncanakan, maka peran Dominic Shield sangat dibutuhkan. Tapi tiba-tiba Jungwoo teringat kalau dia masih memiliki si Victor Johnson. Tanpa pikir panjang, Jungwoo langsung memanggil si pirang itu dan menyuruhnya untuk melakukan pemanasan selama istirahat babak pertama nanti. Kau akan menjadi pemain pengganti. Sementara di sisi lapangan lainnya, si Nine Hag terlihat bahagia bercampur puas ketika mengetahui si Dominic Shield yang tidak sanggup lagi melanjutkan permainan. Meski nantinya akan ada sedikit masalah dengan media, tapi dengan tidak adanya bek tengah itu, dia meyakini setidaknya mereka bisa mencetak 4 gol di babak kedua. Dia kemudian menyuruh si Carmacho untuk menunjukkan kemampuannya di babak kedua nanti. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye. Dari pagi mau ngerekam tuh ada aja kendala. Mulai dari tetangga yang tiba-tiba nyetel dangdut, tukang es krim keliling yang tiba-tiba nongkrong depan rumah, terus belum lagi hujan, ada aja. Jadi baru bisa ngerekam malam nih. Jadi maaf ya kalau agak telat videonya.